Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan mengenai hasil analisis deskriptif karakteristik petani padi serta hubungannya dengan faktor produksi dan hasil produksi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama adalah saya Dipiawati MPM 001, Nabila Fazrin Maulani MPM 009, dan Rizky Fatiha MPM 111. Selanjutnya mengenai abstrak. Salah satu tanaman pangan unggulan Indonesia adalah padi. Produksi dan produktivitas padi relatif tinggi dan seragam, tetapi pada kenyataannya berbeda-beda. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui deskripsi karakteristik petani padi dan hubungannya dengan karakteristik petani padi dan hasil produksi dan faktor produksi. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan studi literatur dan pengambilan data sekunder dari skripsi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu dengan ukuran sampel 77. Analisis karakteristik petani padi menggunakan analisis statistik deskriptif. Sedangkan untuk hubungan antara karakteristik petani padi dengan faktor produksi dan hasil produksi menggunakan analisis cross-tab dan uji T-square. Hasil dari penelitian ini adalah mayoritas pendidikan petani tamat SD dengan lama usaha tani rata-rata 0 sampai 10 tahun. Umur petani rata-rata berada di bawah di umur 41 sampai 50 tahun. Sedangkan uh, untuk status pekerjaan adalah pekerjaan sampingan. Mayoritas petani padi di Kabupaten di Kabupaten Bogor menyewa lahan untuk melakukan usaha taninya. Terdapat hubungan yang signifikan antara status keanggotaan, kepemilikan lahan, dan lama pengalaman berusaha tani dengan penggunaan faktor produksi pupuk Korea. Sedangkan untuk karakteristik yang lainnya tidak terdapat hubungan yang signifikan dengan hasil produksi dan faktor produksi. Harapan dari penelitian ini adalah adanya pelatihan dan pengawasan mengenai penggunaan pupuk agar tidak merusak lahan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sektor pertanian itu berperan penting, sambil menunggu slide, sektor pertanian berperan penting di dalam di Indonesia ini karena memberikan kontribusi dan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan petani. Nah, produksi dan produktivitas padi di Indonesia itu relatif tinggi dan beragam. Hal tersebut yang berpengaruh oleh berbagai faktor. Nah, masih banyak kendala yang dihadapi petani dalam upaya meningkatkan produksi padi sawah ini. Antara lainnya, petani masih belum bisa mengalokasikan faktor produksi secara efektif dan secara efisien, sehingga perlunya ada pengkombinasian penggunaan faktor produksi, diantaranya seperti pupuk, pestisida, benih, tenaga kerja. Nah, menurut Mubiarto dan Suzana, produksi tidak lepas dari faktor produksi yang dimiliki petani untuk meningkatkan produksi hasil panen. Nah, di sini juga terdapat data 5 kabupaten tertinggi yang memiliki luas panen tertinggi, produktivitas, dan produksi padi sawahnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur dan pengambilan data sekunder dari skripsi. Analisis karakteristik petani padi menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis hubungan antara karakteristik petani padi dengan faktor produksi dan hasil produksi menggunakan analisis cross-tab dan uji Chi-square. Selanjutnya, kita akan membahas hasil penelitian tentang karakteristik petani yang akan disampaikan oleh teman saya. Untuk karakteristik yang pertama adalah usia petani. Tabel di samping menunjukkan bahwa usia petani berada pada usia rata-rata mayoritas 41 sampai 50 tahun. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap penggunaan faktor produksi adalah umur. Karena semakin cukup umur petani, maka akan semakin efektif dalam penggunaan faktor produksi dan mampu berpikir secara matang dalam penggunaan faktor produksi. Lalu karakteristik petani yang kedua adalah tingkat pendidikan petani. Mayoritas petani sekitar itu tamatan SD, sekitar 72 petani hanya tamat SD. Nah, tinggi rendahnya
pendidikan seseorang berpengaruh terhadap cara dia berpikir dan bagaimana mengalokasikan eh, sumber daya yang dimilikinya. Maka semakin tinggi pendidikan seorang, maka semakin berkembang pola berpikirnya dan semakin mudah dalam mengambil keputusan. Untuk selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada lama pengalaman berusaha tani berdasarkan status keanggotaannya. Yang pertama, mayoritas petani memiliki lama pengalaman usaha taninya sekitar 0 sampai 10 tahun. Baik petani anggota maupun non-anggota. Pengalaman usaha tani memberikan pandangan atau keputusan seseorang terhadap sesuatu yang akan dilakukannya. Selanjutnya, status pekerjaan berdasarkan status keanggotaan. Sebagian besar petani anggota kelompok tani dengan status pekerjaan sampingan mencapai 44 orang. Begitupun dengan petani non-anggota sekitar 27 orang. Nah, pekerjaannya adalah hal tersebut dapat diasumsikan bahwa petani anggota maupun non-anggota memiliki pekerjaan utama selain di sektor pertanian. Pertanian tidak menjadi sektor atau pekerjaan utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, status kepemilikan lahan petani. Kebanyakan petani masih menyewa lahan untuk melakukan usaha taninya. Perbandingan antara petani padi yang memiliki lahan dan menyewa lahan yaitu 3:5. Pemilik lahan sebesar 43% dan penyewa lahan sebesar 57%. Selanjutnya, ada penggunaan faktor produksi. Petani kebanyakan menggunakan benih dengan takaran sedang. Petani menggunakan dua jenis pupuk, yaitu pupuk urea dan pupuk kandang. Petani kebanyakan menggunakan pupuk urea lebih banyak dibandingkan pupuk kandang. Dengan takaran pupuk kandang kategorinya banyak. Berdasarkan petani sebelumnya, petani di Padi Sawah, Kabupaten Buru menggunakan benihnya variasi yaitu berkisar antara 20,2 kg per hektar hingga 53,4 kg per hektar. Selanjutnya ada hasil produksi petani. Hasil produksi petani ini beragam. Mayoritas mereka menghasilkan padinya itu banyak. Petani padi di Kabupaten Bogor masih petani padi Kabupaten Bogor ini harusnya ada perbaikan dari faktor produksi atau penerapan teknologi sehingga hasil produksi petani padi di Kabupaten Bogor dapat meningkat. Selanjutnya kita akan membahas hubungan antara karakteristik petani padi dengan faktor produksi dan hasil produksi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu untuk selanjutnya adalah hubungan status keanggotaan dengan hasil produksi. Berdasarkan tabel di samping dapat dijelaskan bahwa petani anggota dengan kategori hasil produksi sangat banyak, yaitu sekitar lebih dari 7.687 kg, berjumlah 14 orang lebih jumlahnya dibandingkan dengan petani non-anggota. Sebagian besar petani non-anggota hasil produksinya sekitar 7.000 sampai 7.600 kg. Salah satu penyebab petani anggota lebih tinggi hasilnya dibanding dengan non-anggota adalah petani anggota lebih mudah mendapatkan pasokan untuk input. Hasil uji T-square diperoleh nilai probabilitas 0,206 lebih besar dari 0,0605, maka H0 ditolak. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keanggotaan dengan hasil produksi. Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Navalinesia tahun 2011 yang melakukan penelitian mengenai peran kelompok tani bagi kegiatan usaha tani. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran kelompok tani bagi kegiatan usaha tani, khususnya hasil produksi, belum optimal. Lalu selanjutnya adalah hubungan status kepemilikan lahan dengan hasil produksi. Berdasarkan tabel di samping dapat dijelaskan bahwa 12 orang petani dengan status kepemilikan penyewa lahan menghasilkan produksi sangat banyak, sekitar lebih dari 7.688 kg. Lain halnya dengan petani yang memiliki lahan sendiri, hanya 7 orang yang menghasilkan produksi sangat banyak. Kategori hasil produksi banyak
jumlah petani antara pemilik lahan dan penyewa lahan masing-masing 11 orang. Hasil uji T-square diperoleh nilai probabilitas 0,731 lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara kepemilikan lahan dengan hasil produksi. Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Meike dan kawan-kawan yang melakukan penelitian mengenai pengaruh status penguasaan lahan terhadap pendapatan. Hasil penelitian bahwa pendapatan petani dengan status pemilik sendiri beda nyata dengan pendapat petani penyewa, namun tidak berbeda nyata petani milik sendiri dengan petani penggarap. Hal ini karena penggunaan pestisida yang besar oleh petani penyewa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, hubungan usia petani dengan hasil produksi. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa hasil produksi kategori sedikit kebanyakan usia kategori dewasa, sedangkan hasil produksi sangat banyak usia kategori dewasa. Diasumsikan bahwa usia produktif di usaha tani padi yaitu kategori dewasa. Hasil uji T-square juga menunjukkan bahwa lebih besar dari 0,05 sebesar 0,757. Maka H0 ditolak, yang berarti tidak adanya hubungan antara usia dan hasil produksi. Berdasarkan penelitian sebelumnya, petani padi sawah di daerah irigasi Parigi Montong bahwa usia petani padi sawah berpengaruh signifikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,0085. Artinya, bertambahnya usia petani mempengaruhi peluang terjadinya peningkatan produksi padi. Selanjutnya, hubungan tingkat pendidikan dengan hasil produksi. Berdasarkan tabel di samping, bahwa hasil produksi kategori sedikit kebanyakan memiliki pendidikan kategori SD, sedangkan hasil produksi yang banyak juga memiliki kategori yang sama yaitu kategori SD, sehingga diasumsikan bahwa petani padi di Kabupaten Bogor memiliki pendidikan dengan kategori SD, dan hasil uji T-square menunjukkan bahwa hasil probabilitasnya lebih besar daripada 0,05 sebesar 0,6884, maka H0 ditolak, yang memiliki arti tidak ada hubungannya antara pendidikan dengan hasil produksi. Dan juga ada juga penelitian sebelumnya bahwa di Kabupaten Kampar bahwa petani yang memiliki pendidikan tinggi akan mampu menghasilkan produksi padi sawah lebih besar dan petani yang berpendidikan rendah sebesar 0,116%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu hubungan lama usaha tani dengan hasil produksi. Berdasarkan tabel di samping, sebanyak 18 petani pemula menghasilkan padi berjumlah banyak, sedangkan hanya ada satu petani yang menghasilkan padi dalam jumlah banyak dan sangat banyak. Hasil uji T-square menyatakan bahwa nilai probabilitas sebesar 0,93 lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan lama usaha tani dengan hasil produksinya. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang terdapat pada jurnal analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi padi sawah juga mengatakan seperti itu. Mengenai hubungan status keanggotaan dengan penggunaan faktor produksi benih. Berdasarkan tabel di samping bahwa untuk petani anggota maupun non-anggota sebagian besar menggunakan benih dengan jumlah banyak. Nah, 27 orang petani anggota menggunakan benih dengan jumlah banyak. Hal tersebut berbanding lurus dengan hasil produksi yang dihasilkan. Berdasarkan uji T-square diperoleh nilai probabilitas 0,071 lebih besar dari 0,05. Maka H0 ditolak, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keduanya, antara keanggotaan dengan faktor produksi benih. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi 2011 menunjukkan bahwa keanggotaan kelompok tani meningkatkan inefisiensi. Hal tersebut terjadi karena inefisiensi penggunaan benih yang berlebihan karena petani tidak mengikuti kegiatan yang diadakan kelompok tani secara menyeluruh. Lalu yang selanjutnya adalah hubungan status keanggotaan dengan penggunaan faktor produksi pupuk kandang. Berdasarkan tabel di samping dapat dijelaskan bahwa rata-rata pemakaian pupuk kandang petani itu dengan jumlah banyak. Petani anggota lebih banyak menggunakan pupuk kandang dengan kategori sangat banyak. Sedangkan untuk petani non-anggota kategori pemakaiannya lebih banyak adalah
sedikit gitu. Nah, sedangkan hasil uji T-square dihasilkan nilai probabilitas 0,421 lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara status keanggotaan dengan pemakaian pupuk kandang. Sama sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi, bahwa keanggotaan kelompok itu menunjukkan inefisiensi karena mereka mengikuti kelompok tani hanya untuk kepentingan menerima bantuan sehingga merasa perlu menjadi anggota. Lalu selanjutnya adalah hubungan status keanggotaan dengan penggunaan faktor produksi pupuk urea. Berdasarkan tabel di samping, petani non-anggota lebih cenderung menggunakan pupuk urea sedikit, sedangkan petani anggota lebih cenderung menggunakan pupuk urea dengan sangat banyak. Hasil uji T-square menunjukkan bahwa nilai probabilitas 0,06 lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya terdapat hubungan antara status keanggotaan dengan penggunaan pupuk urea. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi bahwa inefisiensi pada kelompok tani disebabkan oleh para petani tersebut tidak ikut serta dalam kegiatan kelompok tani secara aktif. Hubungan status kepemilikan lahan dengan penggunaan faktor produksi benih. Berdasarkan tabel di samping, baik petani penyewa lahan maupun pemilik lahan dalam penggunaan sama-sama menggunakan secara banyak. Hasil uji T-square dihasilkan nilai probabilitas 0,369 lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya tidak ada hubungan yang signifikan antara keduanya. Penelitian yang dilakukan oleh Hussein tahun 2011 mengenai pola penguasaan lahan terhadap kinerja usaha tani, bahwa pemilik lahan cenderung menggunakan input produksi benih lebih sedikit dibandingkan dengan penyewa lahan. Lalu selanjutnya, hubungan status kepemilikan lahan dengan penggunaan faktor produksi pupuk kandang. Bahwa penyewa lahan rata-rata menggunakan pupuk dengan banyak hingga sangat banyak, sedangkan pemilik lahan cenderung sedikit penggunaannya atau sedang. Hasil T-square diperoleh nilai probabilitas 0,081 lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusnadi, bahwa status pemilik lahan akan menurunkan inefisiensi dibandingkan status lahan non pemilik, atau dengan kata lain, kepemilikan lahan akan meningkatkan efisiensi usaha tani padi. Hal ini wajar terjadi karena dengan kepemilikan lahan yang digarap terdapat sense of belonging, sehingga petani akan memanfaatkan lahan tersebut sebaik-baiknya dan menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah mengenai hubungan status kepemilikan lahan dengan penggunaan faktor produksi pupuk urea. Berdasarkan tabel di samping, bahwa penyewa lahan rata-rata menggunakan pupuk dengan sedikit, sedangkan pemilik lahan cenderung menggunakan dengan banyak hingga sangat banyak. Berdasarkan hasil uji T-square, diperoleh nilai probabilitas 0,012 lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara status kepemilikan lahan dengan faktor produksi pupuk urea. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Angelia tahun 2011 terdapat terhadap efisiensi penggunaan faktor produksi padi sawit di Kabupaten Bogor menjelaskan bahwa penggunaan faktor produksi termasuk pupuk urea, SP36 dan KTL jauh lebih besar daripada anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk petani dengan status kepemilikan lahan sebagai pemilik. Sedangkan untuk petani dengan status kepemilikan lahan sebagai petani penyewa terdapat kecenderungan penurunan jumlah pemberian pupuk urea SP36 KTL daripada anjuran yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya, hubungan usia petani dengan faktor produksi. Yang pertama dengan benih. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa faktor produksi benih dengan takaran paling sedikit umur dengan kategori dewasa. Penggunaan faktor produksi dengan takaran sangat banyak umur kategori muda. Diasumsikan bahwa umur kategori lebih muda lebih banyak menggunakan faktor produksi benih. Hasil uji T-square menunjukkan bahwa hasil probabilitas lebih besar daripada 0,05 sehingga H0 ditolak, yang memiliki arti tidak ada hubungannya antara usia petani dengan faktor produksi benih. Terus petani usaha tani padi di beberapa sentra produksi padi di Indonesia, penelitian sebelumnya bahwa variabel umur berpengaruh nyata dalam
inefisiensi faktor produksi dengan koefisien yang bertanda positif. Menyatakan bahwa makin tua umur petani, maka inefisiensi akan sangat meningkat. Petani dengan faktor produksi pupuk kandang. Berdasarkan tabel di samping menunjukkan bahwa penggunaan faktor produksi pupuk kandang dengan takaran sedikit juga berada pada kategori dewasa, sehingga diasumsikan bahwa faktor usia dengan penggunaan pupuk kandang, yaitu pupuk kandang yang banyak yaitu pada usia dewasa dan sedikit. Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa hasil probabilitasnya lebih besar daripada 0,05, sehingga H0 ditolak, maka tidak ada hubungannya umur petani dengan faktor produksi pupuk kandang. Dan penelitian sebelumnya berbeda bahwa petani usaha tani padi di beberapa sentra produksi padi di Indonesia juga ada yang bahwa variabel umur itu berpengaruh nyata kepada inefisiensi faktor produksi. Salah satunya yaitu pupuk kandang. Hubungan usia petani dengan faktor produksi pupuk urea. Dari tabel di dewasa, sedangkan penggunaan faktor produksi paling banyak yaitu umur dengan kategori muda dan dewasa. Terus hasil uji chi-square juga menunjukkan bahwa probabilitas lebih besar daripada 0,05, yaitu sebesar 0,1115, maka 0 ditolak dan memiliki arti tidak ada hubungan antara umur dengan faktor produksi pupuk urea. Terus juga penelitian sebelumnya petani usaha tani padi beberapa sentra di Indonesia bahwa variabel umur berpengaruh nyata dalam inefisiensi faktor produksi, berbeda dengan hasil penelitian selanjutnya. Hubungan tingkat pendidikan dan faktor produksi benih. Berdasarkan tabel di samping bahwa penggunaan faktor produksi benih dengan takaran sedikit memiliki pendidikan dengan kategori SD, dan penggunaan faktor produksi benih paling banyak juga ada pada kategori SD, sehingga diasumsikan bahwa petani usaha tani padi di Kabupaten Bogor memiliki pendidikan dengan kategori SD. Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa hasil probabilitasnya lebih besar daripada 0,05, maka H0 ditolak dan memiliki arti tidak adanya hubungan antara pendidikan dengan faktor produksi. Terus penelitian terdahulu, petani usaha tani padi di beberapa sentra produksi padi di Indonesia bahwa variabel pendidikan, maka variabel tersebut signifikan berpengaruh nyata terhadap koefisien yang bertanda negatif, yang artinya makin tinggi pendidikan maka inefisiensi faktor produksi makin turun. Hubungan tingkat pendidikan dengan faktor produksi pupuk kandang. Nah, berdasarkan tabel di samping bahwa penggunaan faktor produksi pupuk kandang dengan takaran sedikit memiliki pendidikan dengan kategori SD. Penggunaan faktor pupuk kandang paling banyak juga ada dalam kategori SD. Diasumsikan pada usaha tani di Kabupaten Bogor memiliki pendidikan dengan kategori SD. Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa hasil probabilitasnya lebih besar, yaitu sebesar 0,317 dari 0,05, maka H0 ditolak, yang memiliki arti bahwa tidak adanya hubungan antara pendidikan dengan faktor produksi pupuk kandang. Tetapi ada juga yang menyatakan penelitian terdahulu bahwa petani usaha tani padi di beberapa sentra produksi padi di Indonesia bahwa variabel pendidikan berpengaruh terhadap penggunaan faktor produksi inefisiensi walaupun bertanda negatif, sehingga makin tinggi pendidikan maka inefisiensi faktor produksi makin menurun. Hal ini menyatakan bahwa pendidikan merupakan variabel penting yang dapat meningkatkan inefisiensi faktor produksi. Hubungan tingkat pendidikan dan faktor produksi Korea. Nah, berdasarkan tabel di samping bahwa faktor produksi dengan takaran sedikit memiliki pendidikan dengan kategori SD dan paling banyak juga berada di SD, sehingga diasumsikan bahwa petani di Bogor itu rata-ratanya memiliki pendidikan dengan kategori SD. Nah, hasil uji chi-square juga menunjukkan bahwa lebih besar daripada 0,05 sebesar 0,284.
maka H0-nya ditolak. Yang memiliki arti tidak ada hubungan antara pendidikan, tidak memiliki hubungan antara pendidikan dan faktor produksi urea. Dan tadi telah dijelaskan bahwa ini penelitian terdahulu juga ada yang berbeda bahwa pendidikan itu berpengaruh terhadap inefisiensi faktor produksi. Selanjutnya ada hubungan lama usaha tani dengan faktor produksi benih. Berdasarkan tabel di samping, petani sebanyak 18 petani pemula menghasilkan padi berjumlah banyak, sedangkan hanya ada satu petani yang menghasilkan padi dalam jumlah banyak dan sangat banyak. Hasil uji Chi-square menyatakan nilai probabilitas sebesar 0,171 lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara lama usaha tani dengan faktor produksi benih. Berdasarkan penelitian sebelumnya berjudul Analisis Komparasi Usaha Tani Padi sawah pengguna benih bersertifikat dan benih non-sertifikat di Kabupaten Kemumu, Kecamatan Atmajaya, Bengkulu Utara yang dilakukan oleh Reza Raditya, Putri Suci Asriani, dan Sriyoto menunjukkan bahwa rata-rata petani yang menggunakan benih bersertifikat memiliki pengalaman usaha tani selama 22 tahun, dan petani yang menggunakan benih non-sertifikat memiliki pengalaman usaha taninya selama 21 tahun. Pengalaman usaha tani ini dimiliki oleh petani yang menggunakan benih bersertifikat, dan benih non-sertifikat berpengaruh terhadap keahlian petani dalam melakukan kegiatan usaha tani padinya di sawah. Dua petani ahli menggunakan masing-masing pupuk kandang dalam jumlah sedang dan sangat banyak, sedangkan 18 petani pemula menggunakan pupuk kandang dalam jumlah banyak. Hasil uji Chi-square diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,819 lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan lama usaha tani dengan penggunaan pupuk kandang. Berdasarkan penelitian sebelumnya berjudul Efisiensi Alokasi Penggunaan Faktor Produksi pada Usaha Tani Padi di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan oleh Yuliana dan teman-temannya menunjukkan bahwa rata-rata pengalaman petani berusaha tani 25 tahun, yang berarti petani sudah memiliki pengalaman dalam mengelola usaha taninya. Selama usaha tani akan berpengaruh terhadap tingkat pengetahuan dan pengalaman petani dalam menjalankan usaha taninya. Selanjutnya ada hubungan lama usaha tani dengan faktor produksi, yaitu pupuk urea. Sebanyak 2 petani ahli menggunakan pupuk urea yang sangat banyak. Sedangkan 19 petani pemula menggunakan pupuk urea dalam jumlah banyak. Hasil uji Chi-square diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,01 lebih kecil dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya terdapat hubungan yang signifikan antara hubungan lama usaha tani dengan penggunaan faktor produksi pupuk urea. Hasil penelitian terdahulu dilakukan oleh Yuliana dan teman-temannya berjudul Efisiensi Alokasi Penggunaan Faktor Produksi pada Usaha Tani Padi di Kecamatan Wirosari, Kabupaten Grobogan menunjukkan bahwa penggunaan pupuk urea dalam satu kali musim tanam rata-rata 146,96 kg per usaha tani 0,51 hektar atau 293,92 kg per hektar, dan pupuk NPK sebanyak 156,1 kg per usaha tani 0,1 hektar atau 312,2 kg per hektar. Kesimpulan dari penelitian kami adalah berdasarkan analisis hubungan karakteristik petani padi dengan hasil produksi dan faktor produksi di Kabupaten Bogor menyatakan bahwa seluruh petani padi berada dalam usia produktif dengan mayoritas pendidikan tamat SD dan lama usaha taninya rata-rata 0 sampai 10 tahun, meliputi status petani berdasarkan kelompoknya baik anggota maupun non-anggota. Mayoritas petani padi di Kabupaten Bogor menyewa lahan untuk melakukan usaha taninya. Faktor yang mempengaruhi faktor produksi usaha tani yaitu
umur petani. Variabel-variabel yang memiliki hubungan yaitu status keanggotaan berdasarkan kelompoknya dengan pupuk urea memiliki nilai probabilitas sebesar 0,006 lebih kecil dari 0,05. Lama usaha tani dengan faktor produksi usaha tani dengan nilai probabilitas 0,010 lebih kecil dari 0,05. Dan status kepemilikan lahan dengan faktor produksi pupuk urea dengan nilai probabilitas 0,012 lebih kecil dari 0,05. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini daftar pustaka yang digunakan untuk menganalisis penelitian kami.